Tuh dia. Halo guys, hari ini aku akan membahas yaitu adalah murid baru yang akan masuk di Bulakan nanti di tanggal Selasa ini, Selasa minggu depan depan. Nah, yaitu adalah Yuka pakaian piyama dan pastinya tidak adalah Noah pakaian piyama. Ya, tapi karena ini di apa tuh di skill DB-nya yang global, kita beralih ke JP, ke Jepang. Yuk, ini dia, aku akan ambil scratchnya dulu. Ini dia Yuka Pajamas, aku akan jelaskan guys. Aku jelaskan secara awal aja. Nah, nanti sudah diterjemahkan, oke? Yuk, coba sekarang aja. Ini dia bunyinya, kita bahas ada Yuka pakaian piyama. Ini dia tampilannya. Dia pegang bantal dan pakai piyama. Kita lihat ada profilnya. Ini dia, belum diketahui karena kita udah tahu itu dia jadi pakai, tapi kan bisa cek di terjemahannya aja bahwa beberapa aja kita tahu. Nah, beberapa kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat dari WhatsApp dia. Dia dari WhatsApp atasnya dia atasnya agaknya dia. An excellent accountant is always ready for a good night's sleep. Nah, itu adalah yang Yuka. Nanti aku jelaskan yang Noah, itu dia kan bisa juga akan aku jelaskan tuh dia. Oke, kita lihat mulai dari pengisi zone pasti sama, yaitu ada Haruka atau Harukaran. Nah, sama kalau di QR adalah Shinari pastinya. Tidak lain ada Shinari, dan CN kita sama seperti QR-nya, kita cari sendiri. Kalau untuk yang bagian ini kan bisa lihat ada di bagian sini bisa. Nah, bisa. Oke, kita bahas adalah di suaranya. Dari suaranya ini masih belum aku bisa jelaskan kan, tapi aku jelaskan aja. Ini dia. ブルーアーカイブ、こんな時間に呼び出すなんて。もちろん全然大丈夫ですけど、今日の件は後日ちゃんと埋め合わせしてもらいますから、覚悟しててくださいね。 Nah, itu yang juga pakaian piyama. Tapi kalau untuk wikinya bisa juga, kalau untuk rusnya ada. Kenapa ke sini? Sabar. Boleh lah. Apa tuh wikinya Yuka Yuka pakaian piyama atau pajamas. Pajamas tuh kalau di Indonesia kan ada piyama. Ini dia piyama atau pajama. Nah dia senjatanya sama, yaitu MPX seperti biasa. Kalau untuk dari pengisuannya kita itu diterjemahkan juga sama. Ini dia, kalau diartikan belum ada dijelaskan, tapi ini masih dalam proses. Oke, ini dia intinya. Tapi kalau bisa mau terjemahannya, tunggu secara resmi aja guys. Oke, nanti tunggu sampai secara resmi aja dulu, nanti gue jelaskan. Nanti kalau ini mah kalian bisa lihat nanti dia bagiannya. Kita lihat di bab sel. 気合を入れ直して。ここは遮蔽よ。そんなの分かってたわ。ありがとう。おかげで眠気が覚めたわ。これが終わったら一緒にゆっくり休みましょう。 Intinya begini soalnya, oke? Untuk common skillnya. こんな感じかな。よし、完璧。どれどれ。うわっ、さーっと。嘘。慎重にってちょっとまた。びっくりした。まあいいか。でも計算通りよ。 Kalau untuk formation yang ini 今のは忘れてください。ありがとうございます、先生。最適な選択だと思いますよ。先生の選択が間違いじゃないと証明してみせます。 kalau untuk terjemahannya nanti secara resmi, karena di SKDB belum ada terjemahkan, mungkin itu menunggu proses. 今日はコンディションが。やっぱりちゃんと睡眠を取れなかったから。今日も一日完璧。
勝利ですね。当然の結果ですけど。 Nah itu kalau untuk si Yuka pakaian piyama, ada eventnya ya? Yoi, ada. Nanti eventnya nanti ada event, nanti kita jelaskan untuk studentnya. 今持っているものなら何でもあげる。優香が選んで。 Kalau untuk di zamannya kalian bisa tahu aja untuk orang 私の誕生日覚えてくださってたんですね。先生、ありがとうございます。 kesalahan プ ada レ yang ゼントは先生がくれるものなら何でも嬉しいです。 ini yang benar, student itu mau dinya, kalau ini bukan, ini adalah Freya birthday, Freya tuh, itu untuk Freya, yang ni Freya, yang ni bawa benar untuk student birthday, untuk perbaikan kesalahannya, oke? Kalau untuk yang Freya yang ini, kalau untuk dirinya yang ini dia tuh bisa dibedakan. Kalau kita bisa lihat, nggak tahu ini dia mantonya 今 manto 持 kita. っているものなら何でもあげる。 Nah itu 優香が選んで。 itu kalau itu biasanya ada di lanjutan. じゃあ準備はできてるんですよね、先生。 Nah itu dia itu tiga kali gabungan dari tiga kali parts dia untuk untuk player alias sensei kit sendiri, itu dia untuk dia, dan untuk lobby masuknya dua, iya dua. Nah ini untuk pertama. いらしたんですね、先生。そんなに待ってはいませんよ。こんにちは、先生。今日はラフな格好だねって。それは先生がいきなり呼び出したからで。私だってもっと可愛い服にしたかったのに。 Kalau untuk lobby idolnya, dia tuh ada lima lobby. Yang pertama kita mau yang ini. そういえば先生は寝るとき何を着ます？別にやましいこととか考えてないです。なんとなくただ気になっただけです。規則的な生活、栄養摂取、睡眠、どれも全部重要なことです。私が管理してあげてもいいんですよ。先生が良ければですけど。寝不足は思考回路を乱してミスを引き起こします。人間は機械みたいに完璧ではありませんから。しっかり休めてますか？確かに顔からしてそんな感じがするような、しないような。時々憧れの人と一緒に朝を迎えられたらな、なんて思ったりします。深い意味はありませんよ。 Nah, oh ya birthday-nya. Eka tuh gak salah aku. Maaf. Maksudku ini udah benar. Ada kata sensei birthday baru di atas, salah aku. Coret. Ini dia maksudku, atasnya. Ini dia atasnya salah sebut. Ini benar. お誕生日おめでとうございます、先生。プレゼントとして私の枕を一日貸してあげます。冗談ですから本気にしないでください。 Tadi salah sebut aku waktu dia, untuk ulang tahun kita itu misalnya, oke. Sekarang kita lihat ada di atributnya, pasti sama aja. Senjatanya ada Heike Enko MPX, alias senjatanya Heike Danko MPX diberi karena tipenya senjata SMG. Yang modelnya hampir mirip keluarganya MP5 alias MP5, tetapi dibuat lebih imut seperti Uzi. Bisa dipakai 2 kali seperti detailnya. Oke, ini dia tuh pakai sepatu, tas, sama sebuah kalung. Nah, dia tasnya untuk apa? Untuk meningkatkan defense. Gunanya untuk meningkatkan defense sama heal point pada dirinya sendiri aja. Kita kembali ke bekas ini. Mana tuh? Kenapa ke YouTube? Bukan ke YouTube. Bukan ke YouTube, salah. Itu tadi.
Ya dia. Oke, kita sebelum bintang senjata 3 sebelum bintang senjata 3 dia tuh ada penambahannya segini aja. Kita lihat dulu. Nah, ini statsnya kita bisa lihat. Oke, kita ikut ya tuh dia. Kalau kita lihat dari sudah kita tuh data 10. Kalau tes 9 biasa segini aja view point-nya. Kalau belum update jadi tes 10 di JP dari JP ke global tuh dia penambahannya. Oke, kita ikut aja pas ada muter-muterannya. Jelas kita udah tahu jelas dia itu sangat benar-benar tidak suka di kota karena dia itu berpakaian tidur alias piyama pajamas. Jadi wajar kalau dia berpakaian tidur seperti itu, gimana tidur di situ. Banyak orang ngeliatin dia tuh, kenapa gadis itu berpakaian tidur di tempat umumnya. Banyak orang akan buat gosip dengan dia. Ya, membuat Yuka tuh tidak nyaman. Ya, tapi dia lebih suka di luar ruangan. Kebetulan di luar ruangan itu dia itu memang terbiasa di situ kan, tidak banyak orang, jadi mirip Hoshino lah, dan terbiasa di Indo. Jadi untuk mood itu kalau belum bintang senjata dan biasa saja di Indo. Oke, kalau untuk bintang senjata 3 dia sudah penambahan gini dan ya udah berkacamata. Dia sangat benar-benar suka di luar ruangan. Kalau untuk ini mirip Hoshino lah, mirip Takanashi. Hoshino pakai biasa, dia juga suka di outdoor. Kita bahas di skillnya. Ini dia normal skillnya. Kita bahas adalah ini dia normal skillnya. Ini normal skill. Selain biasanya harus tembakan biasa hanya menembakkan SMG. Untuk detailnya ini dia menembakkan siap, menembakkan ulang. Nah, 3 kali tembakan itu 27 clip. 27 clip itu ada 90 kali tembakan. Ini mode burst, harus mode pembakaran. Jadi wajar dia untuk stabil kalau udah mode penembakan. Mode penembakannya burst mode. Oh ya, untuk SQ-nya kita lihat dulu SQ-nya tuh, dia tuh ada tidak lain ada, aku ingat namanya ini. Pero in the fights. Dia tuh bisa memberikan damage asalkan musuhnya tidak boleh take cover. Musuhnya bisa take cover asalkan dinya tidak boleh ngambil tempat perlindungan. Nah, dia tuh sampai 467 sampai 887. Selain dia itu memberikan damage, juga memberikan defense down ke armor merah. Jika ke armor merah saja, jika targetnya armor merah saja, yang membuatnya cukup efektif. Kadang bisa memberikan defense down yang tidak armor merah juga, tergantung mereka itu apa. Nah, kalau untuk armor merah dia tuh 16% sampai 23% 3.3%. Kalau tergantung level S ke berapa, dia bersamaan dengan defense down tambahan juga untuk musuh lain selain armor merah yang 32% sampai 46.7% 25 detik sama-sama 25 detik. Jadi kalau kalian menghadapi musuh armor merah ke yang bos bisa aja yang tebal darahnya, nah kalian Yuka tuh akan melempar sebuah bantal ke dia. Nah, itu selain dia tuh untuk beri defense downnya sekali, tambahkan tambahan lagi satu dengan yang nih. Jika armor merah. Nah, jika armor merah double berarti 2 kali defense down. Harus 2x defense down. Tapi kalau dia bukan armor merah berarti tetap 1x. 1x-nya defense down, seperti kita melawan Bina. Nah, cocok juga untuk Bina, tapi ini nanti gue jelaskan dia cocok untuk bos apa. Belum aku jelaskan, oke. Berikutnya ada untuk bahannya. Dia tuh similar dengan Sori yang bagian bawah. Ini dia sebuah baterai pecah gitu, baterai lah. Dan pasti ada sebuah kacamata cermin. Dan bahannya cukup mahal kalau kalian mau upgrade sampai dia match. Tapi OP kalau mau lawan bos yang armor merah seperti nanti gue sebutkan dia cocok untuk bos apa. Oke. Untuk common skillnya yaitu common skillnya adalah bedtime routine. Setiap 30 detik dia akan menghealing tergantung level
berapa, dari 72% sampai 115% pada dirinya sendiri, tidak pada semua orang. Berarti dirinya sendiri yang kena damage, diri udah tidak 30 detik, cukup efektif. Yang ini kalau dia diri sendiri match kan aja, karena dia tuh cukup merepotkan kalau tidak match. Karena yang paling bagus tuh jika terkena body damage dan menggiring, bagus, malahan tidak merepotkan kita. Passive skillnya itu, dan ada kita bahas passive skillnya adalah Sweet Slumber yang menambahkan match heal point pada dirinya sendiri. Yang biasanya kalau heal point match aja, kalau itu 23, 27 atau 8, 7, 8, 7 sampai 9, 10 lah kalau bisa. Kalau untuk heal point. Dan passive sub skillnya itu ada Still Groggy. Nah dia Still Groggy. Nah kalau ini setiap heal pointnya tuh sudah disembuhkan, dia menambahkan defense lagi pada dirinya sendiri. Namun hanya nge-start 3, alias dia tuh hanya diperbolehkan 7 kali saja sama 30 detik, yang berarti cooldown saat cooldownnya kalau udah setelah 7 detik atau tidak bisa dipakai lagi, karena itu hanya start 7 kali. Kalau kan udah pakai di common skill atau ngiring, dia dipakai contohnya Seina, nah itu bisa juga. Dia itu memang gitu kok, sampai segitunya. Oke, kita bahas adalah senjatanya. Ini udah aku tunjukkan senjatanya lagi. Itu apa, dia tuh Enko MPX. Udah aku tunjukkan sebelumnya di Yuka bias ditunjukkan, tapi dia tuh senjatanya Enko MPX. Ya aku jelaskan, tapi kalau untuk senjatanya bisa aku tunjukkan aja. Ada apa, sebentar. Jika pajamas itu susah kayak aku cari, kalian bisa aku carikan Enko MPX tipenya SMG seperti inilah tampilannya. MPX ya seperti inilah tampilannya, seperti ini. Jadi ya, Yuka tuh kemungkinan pakai yang MPX kalau dilihat dari tampilannya. Modelnya mungkin yang ini, pokoknya itu dia tuh buatnya PSCB juga bisa dibuat seperti ini. Match Racing-nya MPX. Jadi dia tuh tampilannya dibuat sedikit agak detailnya chibi, jadi susah di analisis. Tapi kalau di wikinya memang MPX. Senjatanya tipe SNG. Ini mirip MP5. Tetapi kalau bedanya MP5 itu adalah bobotnya jelas sudah beda. Kenapa Yuka tuh menembakkan common skillnya saat originalnya tuh dia tuh 2 SNG, dia tuh SNG dia tuh MPS ringan tipenya. Kalau dibandingkan MP5 tuh dia tuh mirip memegang assault rifle. Stick cuma satu, tidak dua, tidak bisa dua sekaligus. Kalau Yuka bisa dua sekaligus, karena dia tuh MPS-nya cukup kecil dan tidak terlalu ringan, jadi mudah dibawa. Dan pasti kestabilannya cukup lebih stabilan MPS daripada MP5. MP5 itu kayaknya harus lebih ekstra benar-benar menembakkannya. Nah, kita bahas-bahasan. Setelah kami mengangok dia di bintang 5 muridnya, kan udah bahasa mengangok kan, mengangok MPX masuk MPX-nya Yuka, yang berarti dia tuh bisa nambahkan segitu. Kalau bintang 1 30 segini lah ya. Kalau udah bintang senjata 2, kalau udah 40, dia selalu menambahkan heal point, juga menambahkan debuff retention. Debuff retention ini juga menambahkan ada impacts-nya ke sisi. Nah, berarti yang debuff impacts on enemy itu berarti ada dia tuh bisa mengurangi cost controlnya musuh. Jadi cukup efektif kalau kita mau menghadapi yang ada cost control, jadi merepotkan. Dan kalau udah bintang 35 50, dia udah mengaktifkan memakaikan kacamata pada dirinya, kacamata yang berarti sangat benar-benar suka di luar ruangan. Similarnya dengan Hoshino ya, mirip. Oke, kalau si Yuka ini what is digacha atau tidak untuk nanti wajib di upgrade atau tidak, optional atau tidak perlu untuk nanti, untuk selesai nanti what's it atau tidak untuk Yuka ini
Yuka ini di gacha atau tidak. Kita bahas dulu dia cocok untuk bos apa. Nah, tipe bosnya tuh dia tuh jika armor merah double berarti dia tuh ada Hieronymus. Nah, Hieronymus kemungkinan ada dan nanti kan bawa ada armor merah. Nah, kemungkinan si Yuka ini cocok untuk skill-nya karena dia tuh penurunan defense down. Cocok juga untuk di bos Hieronymus. Ada lagi Hieronymus Bina. Nah, Bina lagi juga cocok di situ meski armor merah, tapi kita fokuskan adalah defense down-nya yang cocok. Jika defense down-nya tuh ditambah diberikan tuh menurunkan defense yang cukup tinggi. Dia tuh intinya single targetnya tuh fokus bosnya tuh defense down saja aja. Yang berarti dia tuh tank juga tank support karena dia tuh ada defense down-nya yang bagus. Ada lagi dia tuh kadang juga bos Katenga kalau bisa karena Katenga ini juga armor merah kebetulan. Dia kepake di situ untuk apa? Untuk memberikan defense down-nya juga. Gebura juga bisa sih kalau untuk defense down tapi nggak bakal terpakai sih kalau untuk Yuka. Ada isi Yuka ini pokoknya dia tuh bosnya tidaklah AOE. Kalau dia AOE dia tuh nggak dimesan mungkin bisa berikan debuff ke ke bosnya, namun khawatirnya tuh adalah serangan kuning jadi gak akan merepotkan. Jadi kan perlu add hati sih dengan Yuka ini. Oke, untuk itu Gregorius. Nah, Gregorius itu kita butuh ada murid yang berikan debuff lagi biar ke Hieronymusnya itu jika kita mau berikan damage besar dia harus kena debuffnya lagi sampai banyak debuff ke dirinya. Nah, si Yuka ini bisa juga sebagai sarannya karena dia tuh cocok juga debuffnya ada defense dia skill dan juga costnya cukup kecil, cukup kecil, keren. Kalau kan match kan aja kalau bisa. Kalau untuk skillnya bisa level 3 atau levelnya match. Kalau kesangka match kan dia palingan butuh lebih besar sih kalau untuk ini. Itu dia kalau untuk Yuka calculation-nya itu berdasarkan yang aku pikirkan dia bagusnya di defense down. Berikutnya kita bikin ada di juga Pak Noah Pak Biyama. Dia tampilannya dia kalau untuk watch-nya itu biasanya yang udah aku jelasin tadi Ed Sheeran. Nah itu yang pasti ada Yuka. Nah dia tuh nggak tahu watch-nya nanti kan face nih. Oke, kita bahas ada profilnya. Ini kalau kita lihat nggak bisa lihat nih dia mengisi suaranya dari usia Noah alias Noah ini adalah Suzuhiro Sayumi. Kalau untuk Kia-nya tuh siapa ya lupa. Bentar, aku lupa pengisi suara Kia-nya siapa tuh si Noah usia Noah tuh siapa ya. Bentar aku lihat dulu. Aku lupa soalnya kalau aku ingat tapi lupa bentar aku sedikit aku ingat dulu. Isi suara Kia-nya lupa tuh. Oh ya, Chen Yu tuh CN salah Cerim Rika Pats atau Richen Kim Cerim kah atau Pats Cerim ya. Pats Cerim kalau tidak salah ya. Pats Cerim agaknya maaf kalau saya sebutkan saya di Google bentar aku lihat memang benar Pats Cerim untuk Cerimnya itu ada Chen Yu. Kalau dilihat di wikinya tuh dia bagi siswanya. Oke, kita lihat ada suaranya. Kalau untuk bagi words-nya kita di wikinya di sini juga ada ini dia. Darkness has no color berarti itu yang words-nya tuh mungkin karena aku baru lihat ada sebagian segitunya. Itu dia. Kita bahas ada di suaranya dia. 先生の日々を記録しに参りました。ミレニアムサイエンススクール Oh ya, セミナー初期の牛尾ノアです。今夜もどうかよろしくお願いいたしますね。 oh ya tadi kelupaan yang bagi Yuka. Bagian Yuka itu apa dia wasit atau tidak, digacha atau tidak sebenarnya tidak terlalu. Tapi dia sebenarnya sedikit worth it kalau hanya defense down. Untuk Yuka, apa dia wajib optional atau tidak perlu di upgrade? Sejujurnya kalau dilihat dari defense, lihat dari statnya aku lihat tadi Yuka ketinggalan. Tapi dapat maklumi statnya Yuka boleh lah kalau hanya si Yuka ini. Tapi kemungkinan 80% dari Yuka itu wajib di upgrade.
sisanya itu 20%-nya tuh dia tuh adalah opsional aja, kan dia tuh nggak terlalu difokuskan karena ini hanya regular student. Apa dia towards it atau tidak, kalau dari segi skill dan defense dan common skillnya towards it sih, what it saja ini sekitar 70% kalau dari Yuka, dan 30%-nya adalah optional karena dia tuh sebenarnya sedikit kurang nggak what's it, tapi dia tuh 70% what's it sih. Kalau dari defense downnya cocok untuk multigunanya si boss. Jadi kalau kalian ini waifu kalian nih boleh, silakan. Baik ke Yoshinoa, tadi sempat kepotong karena dia ikut panjang Yuka untuk babnya. その方向で行きましょう。手応えがありました。聞きませんよ。寝る前の軽い運動は睡眠の質を向上させると言います。早く終わらせて寝ましょう。ありがとうございます。私、疲れているのでしょうか。Untuk yang bagian itu nanti digabung. あら、大胆なんですね。あら、休養でしょうか。夜のお散歩ですか。お供いたします。申し訳ございません。私が急いだばかりに。お気になさらず。次はうまくいきますから。問題児の出現を確認。指揮はお任せいたします。ゆっくりついてきてくださいね。先生はいつも記録の中の姿とお変わりありませんね。本日もお疲れ様でした。はい、帰りましょうか。戻ったらぐっすり眠れるお茶を入れますね。Ya itu dia kalau untuk si ini, kalau hobinya gini aja. おかえりなさい先生。温かいミルクでもいかがですか。Kalau kalian main JP pasti udah tahu, tapi kalau untuk penjelasannya itu dia untuk bos apa nanti gue jelaskan. いらしたんですね先生。外を見ていたので気がつきませんでした。Kita lihat dulu, nah tuh dia lobbynya aja, ini lobby, bukan lobby, maksudku ini dia eventnya ini Selasa, tuh dia, sama aja seperti JP sama. Kalau untuk bagian lobby ini lah benar. Lobby entry ada 2, lobby diam aja, lobby idenya ada 5, tapi dibuat 4 lagi. 先生も寝巻きに着替えてはいかがですか。動きやすくなれば作業効率の向上も期待できるかと。Tuh dia. 日記は毎日つけています。一日を振り返る大事な記録ですので。 Ya, kalau untuk ibu itu nomor 1 ada 2 parts, kalau yang 4 juga sama seperti nomor 1 adalah 2 parts juga. ダメですよ。いくら先生でも日記はお見せできません。乙女の秘密なんですから。なんとなく小雪ちゃんに避けられているような。小雪ちゃんにプレッシャーを与えてしまったんですかね。時計の糸はゆっくりとほどけるというのに、どうしてお休みの日はこんなにも早く過ぎるのでしょう。 Kalau untuk bagian atau sensei birthday-nya ada 2, muridnya ada 2 beda dengan Yuka. Nah, Yuka pakai piyama tadi, kita ikutnya yang kita dengan yang ini. お誕生日おめでとうございます、先生。 Selamat Zazu. 先生が生まれた日。その事実だけでペン先が軽やかに動いてしまいそうです。余すことなくすべて記録させてくださいね。 Sebentar aku. Ya, intinya itu kalau ada 2. Maaf soal tadi. Kalau untuk bagian student dia, bagian murid. 私の誕生日覚えていてくださったのですか。お祝いの言葉だけで十分なのですが。でしたら今晩は私が眠るまで本を読んでいただいてもいいですか。 Nanti dia, kalau bagian tahunnya ada 2, Halloween-nya 2 parts, tahun baru ada 1. 明けましておめでとうございます。仕事と休息
バランスが取れる一年にしてくださいね。Oke, kalau untuk si Yuka masuk ke no apa aja piyama. Kita bekerja ada di senjatanya. Senjatanya aku lupa, bentar aku cek dulu apa namanya. Lupa. Kalau nama senjatanya itu adalah STI 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 apa sebentar STI Aveiro 2011 alias lebih kalah STI nya STI Aveiro 2011 yang berarti di tipenya lebih ke senjata berat yang cukup pentingnya ada pistol tetapi dengan ada dua grip berbeda, satu ada power grips di depan, satu power grips yang bagian pegangan awal untuk menstabilkannya dan ditambahkan dengan sebuah butt stop. Cukup butt stop, BUTTSTOCK butt stop. Itu dia. Kalau dia tidak bintang senjata bintang senjata apa tuh? Bintang senjata 2, bintang senjata 3. Dia tuh hanya segini aja. Kita jelaskan nanti. Dan untuk aksesoris untuk perlengkapannya dia tuh sarung tangan, jam tangan dan pasti jepitan atau headbandsnya rambut. Nah itu ya. Bootnya dia tuh beda dengan Yuka. Dia biasa-biasa aja dan dia menganggap biasa saja kalau dia cuma di kota. Sangat suka di luar ruangan dan juga dia itu sangat benar-benar tak suka di luar ruangan. Belum berarti kalau si Yuka Yamato ngambil konsepnya Takanashi Hoshino berdasarkan mood yang Ushinowa pakein piyama ini mah ngambil yang pastinya Saiba Midori. Nah konsepnya sama dari moodnya jelas sama dari satu Saiba Midori original sama kelihatannya dari mood mereka. Nah untuk ini kalau dia udah minta senjata 3 dia mau fokuskan ke yang itu ya. Dan tadi kalau untuk Yuka untuk talentnya ketinggalan dia mungkin heal point sama healing aja untuk talentnya. Tadi yang bukan pihaknya lupa untuk bagian yang tadi lupa ini sama ini saja damage nggak usah kali ya tuh hanya tank support jadi nggak usah dibawa tank support yang berarti 2 loss aja berarti lebih dari 1 tapi bisa juga dia tuh tanknya memberikan debuff keren. Jadi yang untuk si Yuka ini dia nggak usah ETK itu dia tank kan jadi damage nggak tahu sakit. Kalau untuk skillnya jadi cukup 2 aja nggak usah banyak. Kalau yang ini dia tuh ada beda dengan yang Ghost tadi dia support yang ini ada dia nanti kita jelaskan dia contoh apa. Berikutnya skillnya adalah di skillnya. Nah skillnya dia tuh 17 grip untuk satu tembakan pistol dia. Nah ditanya dengan jarak 550. Oke Ushinowa kita bahas dulu ada 2 edge skill 2 kali edge skill yang berarti costnya jika digabung kan hitung aja relax-nya ada relax. Nah tuh dia terhubung yang berarti dia tuh ada 2 bagian 2 kali edge skill yang berarti 1 kali edge skill adalah costnya 5 cukup banyak dan 3 kali edge skill adalah yang kedua ada 3 cost 3 yang berarti kalau kita tambahkan 5 tambah 3 ada 8 cost. Emang gitu guys kalau dia 8 cost kalau lihat emang cukup merepotkan tapi emang gitu kenyataannya kalau kita mau fokuskan dia. Kalau untuk SQ-nya tidak salah itu apa ya? Ya itu adalah noise curfew plus light out. Berarti yang ini ada yang itu adalah yang bagian pertamanya adalah noise curfew itu yang pertama. Yang kedua light out. Nah itu yang kedua. Kalau untuk skillnya 2 kali beda dengan Sasaki-nya dia 3 kali yang ini 2 kali. Nah
Sasaki Dress bukan Ina biasa, astaga. Skill yang pertama yaitu adalah apa tuh, aku lupa lagi. Noise Kafir ini dia akan memberikan damage tergantung APS keberapa. Kalau dia tampilannya 759 sampai 1442 kalau dia skill pertama. Kalau beda kedua nanti aku jelaskan. Dan dia juga import sebuah witness detention alias lebih kalah dia tuh saat berikan damage tambahan jika saat menyerang setelah memberi serangan. Ini memberikan seperti dia melempar bantal gitu lah, mereka dapat memberikan bantal gitu lah. Tapi damage ini tidak menghasilkan critical hits dan bisa men-trigger tergantung maksimum kepada maksimumnya adalah 240 kali. Yang berarti debuffnya segitu doang. Untuk witness detention ini sekedar hanya untuk impat saja, cukup bagus untuk ini. Bagus kalau dibawa, tapi nggak tahu ini kita nggak tahu. Nah, untuk bagian kedua, tetap dengan metode sama, bedanya dengan jam bagian pertama. Cost yang pertama 5 untuk yang 1422. Kalau skill yang ketiga yang lebih sakit ada yang nih. Itu udah saat match. Kalau tidak match izin aja. Nah dia 826. Kalau kan dan juga dia tuh additional tambahkan damage badinya sendiri kalau di bagian pertama. Untuk damage pertama dan untuk damage kedua. Nah di skill-nya itu ada light out. Matikan lampunya. Nah, itu beda dengan pertama itu menambahkan sedikit lebih sedikit lebih banyak lagi. Yang berarti ini kalau bisa cukup bagus kalau di-matchkan kan dia tuh OP. Tapi dengan caranya tergantung caranya. Tapi tidak pest, dia juga regular student. Oke, buntu bahannya sebuah boneka sama ini dia sebuah apa tuh, sebuah roda gitu lah, sebuah sisa kereta tua. Bahannya sama. Juga di common skillnya dibantu lain adalah favorite Spiro alias bantal favorit. Setelah mengaktifkan SQ-nya SQ-nya ini yang tadi yang nih dia yang skill pertama yaitu ada ini adalah noise curfew dia akan menambahkan cost recovery alias pengisian mempercepatkan pengisian mana cost point. Cukup bagus. Namun dan juga akan berganti ke satunya dia tuh light out matikan lampunya. Itu dia kalau dia itu yang berarti itu kalau skillnya pertama. Kalau skill kedua mungkin mungkin lebih tidak ada lagi. Kalau dia tuh sudah ganti ke skillnya kedua. Kalau yang pertama pasti bisa, kalau yang kedua mungkin udah berganti. Oke, kalau passive skillnya adalah damage saja dari sendiri. Nah ini masih mainkan aja kalau untuk ini mah. Dan di sub skillnya adalah dia setiap melakukan serangan tembakan biasa dari pistolnya dia akan menghasilkan effectiveness alias penambahan damage lagi ke serangan kuning. Yang tergantung dari beberapa. Boleh match kan dengan ini bagus, cukup bagus untuk armor kuning kalau kita bawa yang lebih keras tebal dan agak cukup tebal di bawah. Tapi kelemahannya beda dengan Mika bisa sampai lebih besar. Yang ini cukup agak rumit kan dia nih sekedarnya mungkin 2-3 edge aja kalau berdasarkan lebih tebal darahnya. Kalau tidak match, kalau sampai match biasanya dia tebalnya 4-8 edge. Tapi Mika bisa menjatuhkan sampai 10 edge tergantung seberapa tebal. Kalau tebal lebih tebal lagi dia berarti lebih kurangnya 5 edge berarti cukup
cukup memungkinkan dan cukup membuatnya terbukti menjelaskan. Mungkin di senjatanya yaitu ada STI Apollo 2011 atau senjatanya pistol Apollo ini. Jika kalian sudah anggap si Noah sudah menganggap Noah pakai piyama di bintang 5, dia akan sudah mengaplikasikan pistolnya yang pasti Apollo yang sedang dicoba anggap dengan clip magazine yang cukup bagus di tempatnya senjata tersebut. Dimodifikasi. Oke, kalau dia cuma minta senjata satu penambahannya segini sih. Nah, dia segini aja. Segini, dan juga kalau udah bintang 2 40 dia akan menambahkan tidak hanya damage persen tapi juga damage-nya jumlahnya langsung yaitu 361% yang menandakan dia 0.6%, cukup kecil tapi dia cukup lumayan besar. Dan kalau dia sampai abilitas 3 pasti dia akan sudah memakai kacamata pada dirinya sendiri, atau tidak lain adalah sangat benar-benar suka di outdoor. Nah, dari kapan ini kalau misalnya dia cocok untuk bos apa? Nah, kalau berdasarkan talent tadi ini dia suka out di luar ruangan, namun itu biasa saja di kota, tidak ada pengurangan, namun tidak suka di dalam ruangan. Kalau ini terkadang dia mau kuning, dia single target. Nah, 2 kali skill dia cocok untuk bos apa? Bos bina. Nah, bos bina juga cocok di luar ruangan maupun di kota. Biasanya dia damage cukup gede untuk memberikan detection, harus deteksi kelemahan. Jadi dia tuh cocok untuk dibawa-bawa hanya untuk memberikan damage. Kalau kalian misalnya bawa Mika nih, High Dress, dua-duanya down, bisa juga dengan Oceanawa nih, Yaman nih kan dia cocok juga di bina karena di sub skillnya itu dia adalah menambahkan damage pada sang damage kalau ke armor kuning, damage lagi kalau badinya sendiri cukup bagus. Dia cocok tapi setiap 10 detik saja, tidak lebih dari itu. Jadi setelah dia aplikasi sub skillnya kan gunakan SG nya, jangan sampai dia terlewatkan. Dia tuh hanya 10 detik di sub skillnya, jadi cukup cepat. Dia juga cocok juga di bosnya, lebih amok kuningnya tuh tidak lain adalah bosnya apa ya, bos bina ada lagi sih, bos apa tuh, wakobot sih, tapi wakobot juga cocok kan dia tuh di ruangan. Biasanya si wakomo pakai nenang, sempat ada dipakai tapi karena amal merah cocok dibawa-bawakan. Dia tuh adalah yang amal kebetulan bina itu ada serangan kuning kebetulan, dan juga si wakomo pakai benang itu ada serangan kuning juga kebetulan. Jadi si Ushinowa ini bisa dibawa-bawa karena dia itu ama merah, cocok minimal tidak boleh sampai akan ada serangan merah. Kalau ada serangan merah dia mati cepat biasanya, tidak sebanding daripada yang amalnya kuning, serangan kuning sih ya. Ada lagi dia untuk bosnya itu tergantung ya, biasanya ada bos lagi itu ada Haude. Nah, Haude juga cocok juga untuk bagian detention untuk sebabnya juga ditambahkan damage, cocok juga untuk Haude. Kalau Yuka tuh biasanya dia tuh juga cocok untuk Haude sih, tapi nggak terlalu perlu sih di Haude karena Haude itu hanya butuh impressnya sebuah sisi, jadi nggak terlalu dibawa kan. Kalau dia si Noah pakai piyama ini boleh dibawa bos itu. Oke, kalau dia itu cocok, dia tuh harus gacha atau tidak? Jawabannya tidak, optional, tidak terlalu bisa what is, bisa tidak terlalu what is, karena ini regular student. Damage-nya biasanya enggak seratas banget, enggak terlalu, dia palingan 2S kalau udah musuhnya tebal banget darahnya. Ya, jadi jawabannya opsional. Kalau nih di bisa wajib waktu gacha, bisa tidak. Tapi aku sarankan opsionalkan aja, nggak usah kalau nggak usah banyak bahan untuk yang ginian. Kan mereka pasti butuh banyak bahan seperti ini. Dia tuh what it's di siapa dia wajib di upgrade opsional atau dapat perlu ya kalau itu wajibnya hanya sekitaran beda ya, sama seperti Yuka. Ya tuh 70%. Nah, 70% wajib di upgrade, tapi 30%-nya opsional kan aja, kan dia tuh nggak mungkin terlalu banyak digunakan. Apa dia tuh tidak? Jawabannya mirip Yuka juga. Dia tuh 80%.
what's it, tapi 20%-nya optional, dan 5% setengahnya itu ada tidak what's it juga. Jadi si Yoshinoya ini yang bisa ini ada waifu kalian nih. Ya, silakan gacha aja. Tapi ku jamin dia tuh regular, kalian pasti dapatkan dia suatu saat nanti. Karena ini juga pakaian piyama juga. Sempatnya karena mereka stay di in game tanpa pergi ke mana-mana di gamenya kan, menandakan mereka tuh ada regular student, ya berarti murid biasa, tidak kuat amat seperti itu intinya. Jadi kalau untuk ini dia tuh bisa juga kalau bawa untuk push mission. Kalau untuk Yuka pakaian piyama juga cocok untuk push mission karena ada ngetanki plus juga kalau skinnya menggi pandinya sendiri, cocok dibawa meski dia tuh nggak mungkin cocok untuk boss. Oke, sekian dulu guys untuk videonya ini. Kita lupa like, tetap subscribe channel Kazan Official. So see you on the next video. Peace. Aduh, gabung ke JP.